Bismillah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahilladzi ja'ala al-ilma hifdzan wa fahman wa albasa man syaa'a min ahlihi 'aqlan wa hukman. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu ma'budan haqqan wa asyhadu anna Muhammadan 'abduhu wa rasuluhu mab'utsan sidqan. Sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallama tasliman mazida. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Fa inna asdaqal hadithi kitabullah wa khairal hadi hadi Muhammadin sallallahu alaihi wa sallama wa syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimani wa rahimakumullah. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah Rabbul Alamin atas segala kenikmatan yang Allah Jalla wa Ala berikan kepada kita. Dan di antara kenikmatan yang paling agung yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada kita adalah kenikmatan ketika Allah dorong jiwa kita untuk mengenal agama Allah, dorong jiwa kita untuk melakukan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah mudahkan kita melakukannya. Oleh karenanya, menuntut ilmu adalah merupakan ketaatan yang Allah wajibkan kepada kita. Hingga ketika Allah mudahkan kita untuk duduk dan belajar tentangnya, maka berarti Allah Subhanahu wa taala telah memberikan kenikmatan yang teragung kepada diri kita. Ikhwan fiddin wa akhwatu fillah rahimani wa rahimakumullah. Pembahasan kita dalam kitab Kabair dan syarahnya, kita masuk kepada dosa yang kedua, yaitu qatlun nafsi, membunuh jiwa yang tidak berdosa. Al-Imam Az-Zahabi rahimahullah membawakan dalil-dalil di dalam pembahasan ini, baik dari Al-Quran maupun hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dan beliau mengatakan, qala ta'ala, wa man yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannamu khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan Allah berfirman dalam surah An-Nisa ayat 93, yang merupakan ayat pertama yang beliau tulis di dalam dosa membunuh jiwa. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam. Balasannya adalah jahannam, kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutuknya serta menyediakan adab yang besar baginya. Ikhwan fiddin, ayat ini dengan tegas menjelaskan bahwasanya hukum membunuh orang lain dengan sengaja adalah dosa besar. Karena di dalam ayat ini Allah Subhanahu wa taala menjelaskan bahwa balasan bagi orang yang membunuh adalah kekal di dalam neraka jahanam. Selain itu, Allah juga murka kepadanya, melaknatnya dan menyiapkan baginya adab yang pedih. Kita tahu bahwasanya membunuh jiwa meskipun dosa besar, akan tetapi dia tidak mengeluarkan pelakunya dari agama Islam. Banyak ayat tentang ini, sebagaimana firman Allah dalam surah Al-Baqarah ayat 178, faman 'ufiya lahu min akhihi syai'un fattiba'un bil ma'ruf wa ada'un ilaihi bi ihsan. Maka barang siapa yang mendapat suatu pemaafan dari saudaranya, hendaklah yang memaafkan mengikuti dengan cara yang baik, dan hendaklah yang diberi maaf membayar diyat kepada yang memberi maaf dengan cara yang baik juga. Dalam surah Al-Baqarah 178 yang barusan saja kita baca, ini menjelaskan bahwa orang yang membunuh masih disebut dengan saudara beriman.
Artinya berarti meskipun pembunuhnya merupakan dosa besar, namun tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Begitu juga Allah mengatakan dalam surah Al-Hujurat ayat 9, wa in ta'ifatani minal mu'minina iqtatalu fa aslihu bainahuma. Dan kalau ada dua golongan, dua kelompok dari mereka yang beriman berperang kedua-duanya, hendaklah kamu damaikan di antara keduanya. Allah menyebut kelompok manusia sebagai orang-orang beriman, padahal berperang, berantem dua-duanya. Meskipun mereka berperang, meskipun mereka saling membunuh, ini menunjukkan bahwa pembunuhan perbuatan dosa besar, tapi tidak mengeluarkan pelakunya dari Islam. Nah, tapi dalam surah An-Nisa ayat 93 yang menjadi ayat pertama yang disebutkan oleh Imam Adz-Dzahabi dalam perkara ini, yaitu sekali lagi kita bacakan, wa may yaqtul mu'mina muta'ammida fajaza'uhu jahannam khalidan fiha wa ghadiballahu alaihi wa la'anahu wa a'adda lahu 'adzaban 'azima. Dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahannam, dia kekal di dalamnya, dan Allah murka kepadanya dan mengutukinya serta menjadikan azab yang besar baginya. Nih ayat ini nih ada nih, surah An-Nisa 93 ini, yang seakan-akan kayaknya orang membunuh itu dia murtad, karena Allah katakan di sini kekal di dalamnya. Gimana cara memahami ayat ini? Ayat ini yang menyatakan orang yang membunuh dengan sengaja kekal dalam neraka, ini dipahami oleh orang-orang Khawarij dan orang-orang Mu'tazilah seperti yang mereka riwayatkan dari Amr bin Ubaid. Ya, siapa Amr bin Ubaid? Amr bin Ubaid itu adalah merupakan gembongnya orang gembongnya mereka. Sebagaimana Quraisy bin Anas mengatakan, aku mendengar Amr bin Ubaid, dia tokohnya Mu'tazilah ini. Jadi yang kita sebutkan tadi, Khawarij sama Mu'tazilah itu golongan yang sesat. Dan Mu'tazilah tokohnya adalah Amr bin Ubaid. Kita lanjutkan. Aku mendengar Amr bin Ubaid, yaitu tokoh Mu'tazilah, dia mengatakan, aku akan dihadirkan pada hari kiamat, lalu aku akan diberdirikan di hadapan Allah. Allah akan berkata kepadaku, kenapa engkau mengatakan bahwa pembunuh di neraka? Maka aku akan menjawab, ya Rabbku, sesungguhnya engkau yang telah mengatakan demikian. Lalu Amr membaca ayat wa may yaqtul mu'mina muta'ammidan fajaza'uhu jahannama khalidan fiha, dan barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya ialah jahannam, kekal dia di dalamnya. Lalu Quraisy bin Anas berkata kepada Amr bin Ubaid, padahal ketika itu tidak ada yang lebih muda dari Quraisy bin Anas di situ. Dia mengatakan kepada Amr bin Ubaid, bagaimana menurutmu jika Allah berkata kepadamu, bukankah aku telah berfirman di dalam ayat lain, innallaha la yaghfiru ayyushraka bihi wa yaghfiru ma duna dzalika liman yasha? Sesungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa syirik, dan dia mengampuni dosa segala dosa selain dari syirik itu bagi siapa yang dikehendakinya. Lalu dari mana engkau tahu wahai Amr bin Ubaid bahwa aku tidak Lalu bagaimana engkau tahu wahai Amr bin Ubaid bahwa aku tidak berkehendak untuk mengampuni orang yang membunuh?
Maka ketika itu Amr bin Ubaid pun tidak mampu menjawabku. Jadi beginilah tingkahnya orang-orang tokoh Mu'tazilah. Amr bin Ubaid ngomong di depan orang lain. Dia mengatakan, tahu enggak, aku nanti ketika di hari kiamat nanti, aku akan dihadirkan di hadapan Allah. Allah nanti nanya sama aku, kenapa engkau mengatakan pembunuh di neraka? Karena Amr bin Ubaid mengatakan setiap orang yang membunuh, setiap orang bermaksiat dengan dosa besar itu kekal dalam neraka. Itu akidahnya Mu'tazilah. Ya, kekal dalam neraka. Orang yang berzina kekal dalam neraka. Karena kafir orang yang berbuat dosa besar menurut Mu'tazilah. Dia bilang, nanti kalau Allah tanya aku, kenapa engkau mengatakan bahwasanya pembunuh di dalam neraka? Aku akan jawab dengan ayat Allah sendiri. Itu dalam surah An-Nisa ayat 93. Barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka dia akan dimasukkan ke dalam neraka dan kekal dalamnya. Lalu di situ ada namanya Quraisy bin Anas. Hingga Quraisy bin Anas padahal dia adalah orang yang paling muda ketika itu di situ. Lalu Quraisy bin Anas mengatakan, ya bagaimana menurutmu ya Amr bin Ubaid, kalau nanti ternyata Allah mengatakan, bukankah aku telah berfirman dalam ayat yang lain, sungguhnya Allah tidak akan mengampuni dosa berbuat syirik, tapi Allah akan mengampuni dosa yang lain. Lalu dari mana engkau ya Amr bin Ubaid tahu kalau aku tidak mengampuni pembunuh tadi? Ketika Quraisy bin Anas mengatakan demikian, Amr bin Ubaid pun diam. Begitulah orang-orang yang sesat. Dia hanya mengambil satu ayat, kemudian meninggal ayat yang lain, gitu ya, meninggalkan ayat yang lain. Jadi hanya sebagian saja yang diambil. Jadi meskipun secara lahir nampaknya surah An-Nisa ayat 93 ini menjelaskan bahwa balasan bagi pelaku pembunuhan adalah kekal di dalam neraka jahanam, namun ayat ini tidak boleh dipahami begitu saja. Tapi harus dipahami atau dikompromikan dengan ayat-ayat yang lain. Ini diantara kesalahan ahlu bid'ah di dalam memahami syariat Allah. Mereka hanya memandang sebagian ayat lalu meninggalkan sebagian ayat yang lain. Terkadang mereka mengambil sebagian hadis dan meninggalkan hadis yang lain. Inilah kesalahannya ahlu bid'ah seperti Mu'tazilah, Khawarij. Adapun ahlu sunnah wal jamaah, mereka mengumpulkan dalil, lalu mereka kompromikan satu dalil dengan dalil yang lain, baru setelah itu mereka simpulkan hukum. Jadi apa maksud dalam surah An-Nisa ayat 93 ini? Itu pertanyaannya. Maksud dari kekal di dalam neraka bagi pembunuh ini, maksudnya adalah yang pertama, jika dia menghalalkan perbuatan membunuh. Ya, jika dia menghalalkan perbuatan membunuh orang lain dan merasa tidak ada dosa di dalam pembunuhan, maka orang seperti ini kekal di dalam neraka jahanam. Sebab kenapa? Karena dia sudah kufur. Meskipun dia tidak melakukan pembunuhan, tapi dia meyakini pembunuhan itu adalah halal, gitu. Di dalam syariat Islam, perkara ini disebut dengan kufru al-istihlal, yaitu kufur karena menghalalkan sesuatu yang jelas haram. Maka bahaya ya. Seperti contoh berzina misalkan. Kalau ada orang yang menghalalkan zina, maka dia telah kufur meskipun dia tidak berzina. Begitu juga maksiat-maksiat yang lainnya seperti minum khamar, homoseksual, riba, dan yang lainnya.
siapapun yang menghalalkan apa yang diharamkan oleh Allah dengan jelas, maka sungguh dia telah kufur meskipun dia tidak melakukannya. Lalu maksudnya yang kedua, orang yang membunuh itu kekal dalam neraka, tetapi maksudnya kekekalannya itu tidak seperti kekekalan orang-orang kafir. Kekekalannya itu tidak seperti kekekalan orang-orang kafir di dalam neraka. Karena dosa pembunuhan itu sangat besar, sehingga diadab dengan adab yang sangatlah lama. Maksudnya kekal di situ adalah bukan berarti nggak keluar, tetapi diadab dengan adab yang sangat lama. Nah, ini ada, kembali kita ambil diskusinya tokoh Mu'tazilah tadi, yaitu Amr bin Ubaid. Jadi begini, Imam Al-Baghawi berkata, dihikayatkan bahwa Amr bin Ubaid datang kepada Abu Amr bin Al-Ala, lalu dia berkata kepadanya, sekali lagi, Amr bin Ubaid, tokohnya Mu'tazilah, yang memahami orang yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka, artinya kafir. Itu yang dia pahami. Lalu dia berkata kepada seseorang yang bernama Abu Amr bin Al-Ala, dia bilang gini, hal yukhlifullahu wa'dahu, apakah Allah akan menyelisih janjinya? Lalu Abu Amr bin Ala mengatakan, tidak mungkin, Allah enggak menyelisih janji. Lalu setelah Abu Amr bin Ala menjawab itu, dijawablah sama Amr bin Ubaid dengan mengatakan, alaysa qad qala Allah, bukankah Allah telah mengatakan dalam surah An-Nisa 93, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja, maka balasannya adalah jahanam. Jadi kayaknya Amr bin Ubaid ini ingin menguatkan keyakinannya, ingin diakui oleh orang lain keyakinannya benar, yaitu orang yang berbuat dosa besar kekal dalam neraka, kafir. Itu tetapi dibantah oleh Abu Amr bin Al-Ala. Dibantah dengan mengatakan, minal ujmati ataita ya Aba Uthman, innal araba la ta'uddul ikhlafa fil wa'idi khalafan wa dhamman, wa innama ta'uddu ikhlafal wa'di khalafan wa dhamman. Saya perhatikan ini. Engkau salah paham wahai Abu Utsman, karena engkau itu asalnya bukan orang Arab. Jadi tokoh Mu'tazilah Amr bin Ubaid ini bukan asalnya bukan orang Arab. Sekali lagi, engkau salah paham karena engkau asalnya non Arab wahai Abu Utsman. Sesungguhnya orang Arab tidaklah menganggap menyelisihi ancaman sebagai suatu penyelisihan dan celaan. Yang mereka anggap sebagai penyelisihan dan pencelaan adalah jika menyelisih janji. Sekarang pertanyaan kita bertanya nih, ketika Allah bilang barang siapa yang membunuh dengan sengaja, maka balasannya adalah neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Ini ancaman apa janji? Ancaman ini, bukan janji. Sedangkan menurut orang Arab, kalau menyelisih ancaman itu tidak tercela. Yang tercela itu menyelisih janji.
Janji barang siapa yang berbuat begini maka dia mendapatkan surga. Itu janji. Nah, Amr bin Ubaid ini yang dia berpemahaman bahwasannya dosa besar membuat orang kafir kekal dalam neraka. Dia ingin menguatkan, ingin diakui keyakinannya, maka dia tanya kepada Abu Amr bin Al-Ala, apakah mungkin Allah akan menyelisih janjinya? Terus dijawab dengan benar, nggak mungkin Allah menyelisih janjinya. Tapi ku dapati dalam Al-Quran Allah menyelisih janjinya. Allah bilang katanya di sini dalam Al-Quran surah An-Nisa 93, barang siapa yang membunuh seorang mukmin dengan sengaja maka balasannya neraka jahanam dan kekal di dalamnya. Tapi kok dibilang nggak kekal? Ya, kemudian dijawab oleh Abu Amr bin Ala, dalam bahasa Arab itu, orang Arab itu kalau menyelisih ancaman tidak tercela. Tetapi yang tercela kalau dia menyelisih janjinya. Sebagaimana seorang ayah mengatakan, "Nak, jangan lagi main ke sana. Kalau main ke sana nanti bapak pecut nih." Ya. Ternyata benar anak main ke sana lagi. Dia tidak mempecutnya. Dia hanya datang kemudian manggil. Tercela enggak? Enggak tercela. Karena marah itu ya salah satu di antara caranya syaitan. Maka ketika dia tidak mengambil caranya itu kan enggak masalah, lebih baik. Nah gitu. Akhirnya batallah keinginan Amr bin Ubaid untuk ya diakui atau mendapatkan dukungan. Lalu Abu Amr bin Al-Ala setelah mengatakan kepada Amr bin Ubaid demikian, dia mengatakan, wa in au'adtuhu sekali lagi, wa in au'adtuhu aw wa'adtuhu la mukhlifu i'adi wa munjizu mau'idi. Sesungguhnya jika aku mengancamnya atau menjanjikan sesuatu kepadanya, maka aku akan menyelisih ancamanku dan akan menunaikan janjiku. Nah, gitu. Jadi nggak masalah kalau kita pernah mengancam seseorang ya dengan sesuatu yang sebenarnya nggak baik, kemudian tiba-tiba kita menyelisih ancaman kita, nggak masalah. Ya, tetapi yang bermasalah dan tidak boleh adalah ketika kita menjanjikan sesuatu kemudian kita menyelisih janji gitu. Kemudian ayat yang kedua yang dipakai oleh Imam Az-Zahabi, wa qala ta'ala walladzina la yad'una ma'allahi ilahan akhar wa la yaqtuluna an-nafsa allati harrama Allahu illa bil haqqi wa la yaznun wa man yaf'al dhalika yalqa athama yudha'af lahu al-'adhabu yawmal qiyamati wa yakhlud fihi muhana illa man taba wa amana wa 'amila 'amalan salihan. Dan orang-orang yang tidak mempersekutukan Allah dengan sembahan lain dan tidak membunuh orang lain dan tidak membunuh orang yang diharamkan Allah kecuali dengan alasan yang benar dan tidak berzina, siapa yang melakukan demikian niscaya mendapatkan dosa, baginya akan dilipat gandakan adab pada hari kiamat dan dia kekal dengan adab itu dalam kehinaan kecuali orang yang bertobat, beriman dan beramal saleh. Ayat yang kedua ini yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi sebagai dalil tentang larangan atau dosa besar membunuh jiwa tanpa hak. Ayat ini menjelaskan bahwasanya di antara ciri-ciri ibadur rahman, hamba Allah, adalah tidak berdoa kepada selain Allah. Apa? Di antara ciri-ciri ibadur rahman adalah tidak berdoa kepada selain Allah. Artinya tidak berbuat syirik. Dan tidak membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah, dan dia juga tidak berzina. Jadi sisi pendalilannya, pembunuhan merupakan dosa besar karena Allah mensandingkan, merapatkan, mendekatkan pembunuhan dengan dosa syirik. Sementara kita tahu bahwa dosa syirik itulah dosa yang paling besar.
Begitu. Kemudian ayat yang ketiga yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, man qatala nafsan bighairi nafsin aw fasadin fil ardi fakannama qatala an-nasa jami'a. Barang siapa yang membunuh seorang manusia, satu nih, barang siapa yang membunuh seorang manusia bukan karena orang itu membunuh orang lain, atau bukan karena orang itu membuat kerusakan di muka bumi, maka yang membunuhnya seakan-akan dia telah membunuh manusia seluruhnya. Lihat ini, di dalam Islam membunuh adalah perbuatan yang sangat berbahaya. Karena sebagian ayat seperti ayat di dalam surah Al-Maidah ayat 32 ini disebutkan barang siapa yang membunuh jiwa satu saja tanpa hak, maka seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Seakan-akan dia membunuh seluruh manusia. Kenapa? Karena ketika seseorang sudah menghalalkan darah seorang mukmin tanpa hak, maka baginya manusia itu yang lain sama. Darah seorang muslim saja sudah dihalalkan olehnya dengan membunuhnya tanpa alasan yang dibenarkan dalam agama, berarti di mata dia seluruh manusia sama. Dia telah membuka jalan bagi orang lain untuk meniru perbuatannya. Maka dari itu, membunuh satu orang sama saja dengan membunuh seluruh manusia. Itu pandangan agama kita. Ini menunjukkan bahwasanya begitu hebatnya dosa membunuh. Karena begitu dia menghalalkan darah saudaranya tanpa ada hak untuk membunuh, maka dia nanti akan bermudah-mudahan membunuh manusia yang lain. Itulah makna kenapa Allah katakan siapa yang membunuh manusia, seorang manusia, maka seakan-akan dia telah membunuh manusia secara seluruhan. Ini dalil wahai saudaraku, membunuh orang lain adalah dosa yang sangat besar karena dianggap membunuh seluruh manusia. Lihat di dalam ayat ketika dalam surah At-Takwir yang mungkin sebagian kita menghafalnya, ada ayat bunyinya wa idzal mau'udatu su'ilat bi ayyi dzambin qutilat. Dan apabila bayi-bayi perempuan yang dikubur hidup-hidup, ketika nanti ditanya karena dosa apakah dia dibunuh, ayat dalam surah At-Takwir ini menjelaskan tentang sikapnya orang-orang jahiliyah dahulu, di mana mereka membunuh anak perempuan mereka dan mereka biarkan anak laki. Mereka bunuh anak-anak perempuan mereka dengan cara dikubur hidup-hidup tanpa sebab dosa. Ini syarat bahwa dosa membunuh itu bertingkat-tingkat. Ini syarat bahwa dosa membunuh itu bertingkat-tingkat. Pada surah Takwir yang dibunuh siapa? Anak kan? Anak yang dibunuh. Dan dosa membunuh yang paling besar adalah membunuh keluarga sendiri. Membunuh kerabat sendiri itu dosa membunuh yang paling besar. Membunuh orang tua, membunuh anak, membunuh saudara kandung. Dan antara mereka membunuh orang tua, membunuh anak dan kerabat itu tidak sama dengan kalau mereka membunuh orang lain. Enggak sama. Seharusnya seseorang itu mencurahkan cinta dan kasih sayangnya kepada keluarganya, kepada kerabatnya, bukan justru malah membunuhnya. Seharusnya seseorang itu menghormati kedua orang tuanya, memuliakan kedua orang tuanya, bukan justru malah membunuhnya. Padahal orang tua kita tahu memiliki jasa bagi dirinya. Kalau nggak ada orang tua, nggak hadir kita di muka bumi ini. Oleh karenanya membunuh orang tua
atau membunuh keluarga tidak sama dengan membunuh orang lain karena dosanya lebih besar. Begitulah para ulama menjelaskan bahwa membunuh orang yang memiliki jasa besar kepada kita adalah perbuatan yang sangat besar. Contoh apa yang dilakukan oleh orang terdahulu ketika membunuh para nabi dan rasul. Siapa yang membunuh para nabi dan rasul? Orang Yahudi. Orang Yahudi ketika diutus para nabi dan rasul dibunuh para nabi dan rasul. Padahal para nabi dan rasul itu datang kepada manusia untuk menyampaikan hidayah, untuk menjelaskan kebenaran. Tapi malah dibunuh oleh orang Yahudi, dan disebutkan itu merupakan kebiasaannya orang-orang Yahudi, membunuh para nabi dan rasul. Dan sejarah mencatat mereka banyak membunuh para nabi dan rasul yang diutus kepada mereka. Baik, coba kita ambil kembali kepada bahwasannya pembunuhan itu bertingkat-tingkat. Di antara pembunuhan yang paling berbahaya adalah sebagaimana ayat surat Takwir, yaitu mengubur hidup anak perempuan. Itu paling berbahaya. Ini adalah merupakan kebiasaannya orang-orang jahiliyah. Dan Allah menggambarkan reaksi mereka ketika mereka dikaruniai anak perempuan. Lihat apa yang mereka lakukan, bagaimana ekspresi reaksi mereka ketika mereka dikasih oleh Allah anak perempuan. Kita lihat dalam surah An-Nahl ayat 58 dan 59. Dan apabila seseorang dari mereka diberi kabar dengan kelahiran anak perempuan, hitamlah, merah padamlah mukanya, dan dia sangat marah. Dia menyembunyikan dirinya dari banyak orang disebabkan buruknya berita yang disampaikan kepadanya. Apakah dia akan meliharanya dengan menanggung kehinaan, ataukah akan menguburkannya ke dalam tanah hidup-hidup? Ketahuilah alangkah buruknya apa yang mereka tetapkan itu. Lihat, orang-orang Arab dahulu merasa bangga kalau punya anak laki-laki. Sebaliknya merasa merupakan kehinaan kalau mereka punya anak perempuan. Kenapa? Karena mereka hidup pada zaman itu hidup penuh dengan peperangan, penuh dengan pertikaian antara kabilah ini dengan kabilah ini. Oleh karenanya mereka merasa bangga kalau punya pasukan banyak, dan pasukan itu dari laki-laki bukan perempuan. Maka Allah sebutkan di antara ungkapan mereka, ana aktsaru minka malan wa azzu nafara. Di antara ungkapan mereka, hartaku lebih banyak daripada hartamu dan pengikut-pengikutku lebih kuat daripada pengikutmu. Itu mereka kalau udah bangga, itu yang diucapkan oleh mereka. Dan kebiasaan buruk ini bukan tradisi seluruh Arab ya. Bukan tradisi seluruh Arab pada masa itu, bukan, tapi hanya sebagian dari kabilah Arab yang ada. Dan cara membunuhnya, tahu tidak cara membunuhnya? Cara membunuhnya dengan satu dari dua cara yang akan dilakukan. Yang pertama, dibunuh ketika lahir. Ya, dibunuh ketika lahir. Begitu lahir dibunuh. Cara yang kedua, dia akan dibiarkan hidup hingga beberapa tahun. Bisa jalan, lucu-lucunya mungkin, ya. Setelah itu, nantinya dia akan dirias, dipercantik. Lalu akan dibawa menuju sebuah tempat yang sudah disiapkan untuk dibunuh. Lalu dilemparkan dan dikuburkan secara hidup-hidup. Itu cara yang kedua. Ya. Dan apa yang dilakukan mereka itu terkadang kita dapatkan pada zaman ini mirip. Terkadang perangai ini masih berlanjut kepada orang-orang pada zaman sekarang ini, meskipun sejatinya tidak seperti mereka yang dahulu. Namun sebagian kaum muslimin tidak suka memiliki anak perempuan. Dia sedih kalau dapatnya anak perempuan.
Sebelumnya dia cinta terhadap istrinya. Ketika masih mengandung begitu menjaganya. Apapun yang diinginkan oleh istrinya dikasih, berusaha untuk menurutinya. Namun begitu mengetahui bahwa disanya dia akan memiliki seorang anak perempuan dengan USG, maka sikapnya tiba-tiba berubah. Karena sejatinya dia menginginkan anak-anak laki-laki. Dan ini adalah adatnya jahiliyah kayak begini. Ini adalah perangainya jahiliyah. Kita diberi anak laki-laki maupun perempuan, maka hendaknya kita terima. Karena ini adalah hadiah. Ini adalah pemberian dan anugerah dari Allah Subhanahu wa taala. Masih banyak orang yang menderita karena nggak punya anak. Anak laki-laki maupun anak perempuan semuanya mendatangkan kebahagiaan. Allah lebih mengetahui mana yang paling terbaik untuk diri kita. Bisa saja anak laki-laki yang kita harapkan ternyata sikapnya keras kepada kedua orang tuanya. Dan ini terjadi pada sebagian orang. Oleh karenanya wahai kaum muslimin, jika diberi anak laki-laki maupun perempuan, terima. Kapanpun kita diberi anak perempuan, lalu timbul rasa protes dalam diri kita, tidak suka, maka berarti kita telah terpengaruh oleh adat jahiliyah. Kalau demikian berarti apa? Kita harus melatih lagi diri kita ini. Kalau itu terjadi berarti kita harus melatih lagi diri kita untuk ridha dengan pemberian Allah. Bukankah dalam rukun iman ada iman kepada takdir baik dan buruk, ridha kepada seluruh yang Allah takdirkan. Nah, tadi ayat terakhir yang berbicara tentang membunuh, yaitu di surat Takwir yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi. Kemudian kita melangkah kepada hadisnya. Hadis yang disebutkan oleh Imam Az-Zahabi, yang pertama adalah ijtanibus sab'al mubiqati fadzakara qatlan nafsi allati harramallah. Jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Lalu Nabi menyebutkan diantaranya adalah membunuh jiwa yang diharamkan oleh Allah. Nabi bilang jauhilah, bukan tinggalkanlah. Beda nih. Kalau udah bahasanya jauhilah, itu ya ungkapan lebih mendalam daripada Nabi bilang tinggalkanlah. Kan disebutkan tadi, jauhilah oleh kalian 7 dosa yang membinasakan. Kenapa? Karena boleh jadi seseorang itu meninggalkan sesuatu, tetapi dia masih tetap dekatan dengan sesuatu itu. Sedangkan dalam hadis Nabi SAW ini perintahnya apa? Menjauhi, bukan meninggalkan. Berarti menandakan dekat pun nggak boleh. Ya, dekat pun nggak boleh. Ini sama dengan doanya Nabi Ibrahim alaihissalam agar dia dan anak keturunannya dijauhkan dari kesyirikan. Nabi Ibrahim mengatakan, wa idh qala Ibrahim rabbi ij'al hadzal balada amina wajnubni wa baniya an na'budal asnam. Dan ingatlah ketika Nabi Ibrahim berkata, ya Rabbku, jadikanlah negeri ini yaitu Mekah negeri yang aman, dan jauhkanlah aku dan beserta anak cucuku dari menyembah berhala-berhala. Gitu. Jadi kita meminta untuk dijauhkan. Apalagi disebutkan oleh Nabi adalah yang membinasakan. Artinya berarti al-muhlikat. Karena dosa-dosa yang disebutkan oleh Nabi pada 7 dosa ini memang membinasakan, karena dampaknya sangat buruk bagi pelakunya di dunia maupun di akhirat. Dan salah satunya disebutkan adalah membunuh. Ya, kenapa Imam Zahabi bawa hadis ini?
Karena dalam sebuah perkataan Imam Syafi'i, Imam Syafi'i mengatakan akbarul kabairi ba'da syirki al-qatlu. Dosa yang terbesar setelah kesyirikan adalah membunuh. Dosa besar setelah kesyirikan adalah membunuh. Ya. Berarti hati-hati dengan permasalahan membunuh. Tapi kaum muslimin, karena waktu bentar lagi masuk sholat isya, insyaallah kita lanjutkan. Kita punya 2 hadis saja. Ya, kita hanya akan membacakan 2 hadis setelah sholat isya untuk melengkapi kajian pada malam hari ini. Demikian, semoga bermanfaat. Wassallallahu wasallam ala Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'ahum bi ihsan ila yaumil din. Kita cukupkan terlebih dahulu. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.